Setelah kita bersiap untuk sukses menjalani hidup, selanjutnya adalah cari tahu apa yang bisa dilakukan. Bekerja keras, mengerjakan sesuatu yang tak bermanfaat sia-sia. Kenyataan hanya menghargai tindakan. Lakukan sesuatu. Sebuah arah yang keliru. Tekankan ini sekarang juga. Apa yang bermanfaat pasti berhasil. Apa yang tak bermanfaat sia-sia. Ini faktanya. Bekerja keras melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat tidak akan berguna. Seorang pria meninggalkan Kansas untuk berlibur di Kanada. Di tengah perjalanan, dia menyadari bahwa dia menuju Meksiko. Arah yang berlawanan tentunya. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Mengendara lebih cepat? Apakah itu bermanfaat? Tidak. Bekerja keras melakukan sesuatu yang tak bermanfaat tak akan pernah berguna. Anda harus mencari apa yang bermanfaat. Tut berusia 14 tahun. Dia anak yang tampan, pintar, dan beruntung bisa bersekolah di sebuah sekolah swasta yang mahal tentunya. Tapi dia tak pernah bisa berteman dan menjadi mangsa empuk anak-anak nakal di sekolah serta guru yang tidak adil. Jalan keluar yang dilakukan adalah menyalahkan sekolah, gurunya, dan murid-murid lain yang nakal tersebut. Untuk menyelesaikan masalah ini, orang tua Tut terus memindah-mindahkan Tut ke sekolah lain. Namun, dimanapun dia bersekolah, dan ketika sekolah yang berbeda dalam 1 tahun, hal yang sama terus terjadi pada Tut. Dan Tut masih menyalahkan orang lain. Meski pintar, dia terus mendapatkan nilai buruk. Dia masih tetap tak bisa berteman dan menjadi bulan-bulanan anak nakal. Ini bukan salahku. Sudah menjadi mantranya. Tut tidak menyadari bahwa seperti Kelvin di video sebelumnya, dia juga menderita MSI, masalah sebagai alasan. Jadi dia jadikan masalah itu sebagai alasan. Berganti sekolah terus-menerus jelas tidak menyelesaikan masalah. Lalu satu hari di halaman sekolah, Tut melihat anak lelaki yang lebih muda tengah diganggu oleh beberapa orang anak nakal. Entah mengapa dia mendekat untuk membantu. Anak-anak nakal itu melarikan diri. Alih-alih berterima kasih kepada Tut, anak kecil itu berjalan pergi sambil bergumam, "Mereka yang salah, bukan aku." Saat itulah Tut menyadari dia tengah memandangi dirinya sendiri. Dan dia melihat seseorang yang tak diinginkannya. Untuk pertama kalinya, dia mulai memandang siswa lain. Siswa terkenal yang memiliki banyak teman dan mendapatkan nilai bagus. Tut mengamati mereka untuk mencari tahu apa yang membuat mereka berhasil. Mengapa mereka begitu disukai oleh guru dan anak-anak lain. Ternyata mereka bukan disukai karena berwajah tampan atau cantik dan memakai baju bagus. Toh, dia juga memakai baju bagus. Tetapi sikap mereka mendengarkan saat anak lain berbicara. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar tertarik. Mereka berjalan bak pemenang dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sesuatu menyadarkan Tut. Dan Tut memutuskan untuk meniru sikap para siswa yang diinginkan. Perlu waktu, tetapi akhirnya dia melihat kepribadian barunya mulai bekerja. Tak lama dia benar-benar sembuh. Dia tidak lagi menderita MSI yang tadi itu masalah sebagai alasan.
Dia punya banyak teman dan lulus dengan nilai memuaskan. Tut berhasil mengubah hidupnya. Apa yang berhasil bagi Tut bisa juga berhasil bagi Anda. Tut akhirnya memahami apa? Bahwa Anda tak bisa menantang semua situasi, kondisi, atau orang lain. Tapi Anda bisa menantang diri Anda sendiri. Hal-hal buruk mungkin terjadi bukan karena kesalahan Anda, melainkan respon Anda haruslah menerima tanggung jawab dan mengubah diri Anda. Dahulu Tut selalu bertanya, mengapa? Saat dia seharusnya bertanya, apa? Mengapa orang tak menyukaiku? Dan bukan apa tujuanku? Dahulu dia selalu memikirkan apa yang harus dikatakan atau lakukan. Seharusnya dia lebih memikirkan respon apa yang ingin didapatkannya. Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk menunjukkan kepada anak seperti itu bahwa dia memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk menangani segala peristiwa dan membuat perubahan dalam cara mereka bertindak untuk berhenti melakukan sesuatu yang tak akan berhasil. Pertama, biarkan mereka tahu bahwa perasaan mereka telah didengarkan dan dihormati serta dianggap serius. Tut mengakui bahwa dia telah diganggu dan itu menyakitkan. Orang belajar untuk mengatasi perasaan dengan lebih efektif saat mereka tak harus mempertahankan, memperhalus, atau menyembunyikannya. Kedua, anak-anak seperti Tut harus dijelaskan bahwa cara mereka merespon juga ikut memperburuk suasana. Dan mereka hanya bisa mulai mengubah keadaan dengan aktif memainkan peran yang baru. Pelajari orang-orang yang berhasil, para pemenang, mereka yang aktif dan melakukan apa yang mereka lakukan. MSI atau istilah yang kita singkat dari masalah sebagai alasan tidak terbatas hanya di halaman sekolah saja. Hal ini juga terjadi dalam bisnis, keluarga, dan dimanapun orang berusaha diterima. Cara pengobatannya selalu sama. Jadilah orang yang ingin Anda lihat. Ingat selalu, kekuatan untuk mengubah rutinitas kehidupan terletak pada diri Anda sendiri. Kendali atas diri Anda ada di dalam. Ketahuilah peran yang harus Anda mainkan dalam usaha memperbaiki sesuatu, seperti juga Tut, bertindaklah. Jika bertindak, Andalah sang pemeran. Dengan kata lain, bersikaplah seperti orang yang menjengkelkan, dan Anda tak hanya mengasah kemampuan menjadi orang yang menjengkelkan, Anda akan membangun reputasi diri Anda menjadi orang yang tak disukai banyak orang. Tindakan menirukan orang yang ingin Anda tiru adalah cara hebat untuk melakukan perubahan dalam hidup Anda. Begini caranya, cari orang yang pintar mempengaruhi orang lain dan tirukan perilaku mereka. Bersikaplah positif dan Anda akan menjadi orang positif. Jadilah orang yang ingin Anda lihat. Anda ingin orang bersabar, jadilah orang yang sabar. Anda ingin orang lebih aktif mencari tahu, jadilah orang yang aktif mencari tahu. Anda ingin orang lebih memikirkan orang lain, jadilah orang yang memikirkan orang lain. Jadilah orang yang ingin Anda lihat. Anda ingin orang mendengarkan perkataan Anda, dengarkan perkataan mereka. Kita semua pernah mengalami hari buruk saat hal buruk terjadi dan bertanya-tanya, aduh, setelah ini apalagi? Jangan biarkan itu membuat Anda keluar jalur. Ulangi terus mantra yang telah Anda pelajari dari video ini. Yang penting bukan apa yang menimpa saya, melainkan
cara saya merespon kejadian itu. Duduk dan menggerutu atau kejadian buruk tidak akan membantu. Dan itulah inti dari video ini. Mencari tahu mana yang bermanfaat dan melangkah maju. Jika berhasil, teruslah melakukannya. Jika hal itu tidak bermanfaat, saatnya untuk berubah. Dan hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengubah diri Anda sendiri. Di video ini kami terus memakai kata berubah, seolah-olah itu hal yang mudah untuk dilakukan. Padahal ini sulit. Kita semua telah dibentuk untuk mengikuti aturan tertentu dalam hidup kita. Para itu menghabiskan banyak waktu meyakinkan kita untuk memahaminya, menyerap pengetahuan, ilmu agama, kebiasaan, moral, dan cara berpikir yang tepat. Mereka mengajarkan jika kita melakukan X, Y, atau Z, kita memaksimalkan kemungkinan hal baik untuk terjadi. Tapi jika kita melakukan 1, 2, atau 3, kita memaksimalkan kemungkinan hal buruk untuk terjadi. Pertama, Anda disuruh sekolah, kemudian mencari pekerjaan yang baik, cari seseorang yang kita cintai dan menikah, lalu punya anak, dan itulah kisah hidup Anda sepanjang hidup. Anda tak hanya membuat kisah hidup, Anda juga telah menciptakan lagu dan tarian untuk musik itu. Anda menari diiringi musik dari kisah yang Anda yakini. Lagunya seperti ini: bangun, pergi bekerja, pulang ke rumah, tidur, bangun, pergi bekerja, pulang ke rumah, tidur. Istri Tom ingin mengubah tarian. Anda ingin mempelajari sesuatu, lihat di sekitar Anda. Anda akan melihat orang menari dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang pergi bekerja dengan sangat tegang, mereka melakukan setiap langkah tarian dengan penuh penderitaan. Lalu ada orang yang senang melakukan tarian itu, mereka bahagia, mereka mencintai pekerjaannya, mereka merasa beruntung bisa hidup. Jangan ganggu mereka. Namun jika tarian itu tak berhasil bagi Anda, sudah saatnya membuat perubahan. Saatnya untuk mengubah cerita Anda. Ubah tarian Anda. Ambil langkah pertama itu. Cara untuk melakukan ini, pertama dengan mencari sisi positif dari pekerjaan Anda dan berkonsentrasi pada hal itu. Lupakan pendekatan negatif. Mengapa aku? Dan cobalah untuk membuat pekerjaan Anda terasa menarik. Setelah itu, apa yang bermanfaat pasti berhasil. Apa yang tidak bermanfaat pasti akan gagal. Anda harus berhenti mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Ambil langkah berikutnya, misalnya dari A ke B, dan lanjutkan itu. Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang perubahan ini, Anda harus mulai melakukan segala sesuatu segera. Mulailah mengatur setiap waktu Anda yang sangat berharga itu. Mulai dengan menuliskan semuanya. Buat buku harian, pelajari di mana Anda sekarang dan 10 tahun yang lalu. Lihat tujuan Anda. Anda ingin kehidupan Anda mewakili apa? Coba Anda pergi ke pemakaman. Perhatikan bahwa setiap nisan bertuliskan pasang tanggal dan nama. Dan di antara kedua tanggal itu terdapat garis penghubung kecil. Garis penghubung kecil itu harus menggambarkan seluruh kehidupan si orang yang meninggal. Misalnya di situ tertulis 1840 sekian garis, dalam hal ini kita bahasakan sampai tahun
1932. Artinya, orang ini hidup hampir selama 92 tahun. Dan garis penghubung ini harus menggambarkan seluruh kehidupan orang yang meninggal itu. Garis penghubung yang sangat kecil itu sama sekali tidak mewakili mereka yang telah dibantu dan diasuh. Tidak mewakili anak-anak yang mungkin telah dibesarkan dan diasuh. Tidak menggambarkan tentang bagaimana beliau menjalani kehidupannya, bagaimana sifatnya, dan lain sebagainya. Mulai sekarang, kami ingin Anda mulai memikirkan apa makna dari garis penghubung di nisan Anda. Buat pengumuman kematian Anda sendiri. Cobalah ini. Ambil cari kertas dan tuliskan pengumuman kematian Anda sendiri. Mengerikan? Tidak. Kita tengah membicarakan kehidupan. Mulailah dengan membuat daftar orang yang Anda cintai dan mencintai Anda. Tulislah prestasi yang sudah pernah Anda capai dalam hidup. Sekecil apapun. Menikah, membesarkan anak, pekerjaan yang Anda miliki, kegiatan amal yang sudah Anda lakukan, apa saja. Apakah Anda menganggap diri Anda orang yang baik? Tuliskan. Jika menurut Anda daftar itu terlalu pendek, tambahkan hal-hal yang ingin Anda raih di sisa hidup Anda. Tuliskan seolah-olah Anda telah melakukannya. Kemudian, mulailah mengerjakannya. Jika Anda ingin garis penghubung itu memiliki arti, ingatlah bahwa kehidupan hanyalah menghormati tindakan. Dari pembahasan tadi, kita bisa menarik sebuah rangkuman bahwa bekerja keras mengerjakan sesuatu yang tak bermanfaat sia-sia. Kenyataan hanya menghargai tindakan, lakukan sesuatu. Kemungkinan Anda akan masih terus mendengungkan peraturan ini jika hal buruk terus menimpa Anda. Saatnya untuk memikirkan bagian mana dari tindakan Anda yang tidak sesuai. Orang tua Tut misalnya terus memindah-mindahkan Tut ke sekolah lain untuk menyelesaikan masalah. Itu tidak berhasil. Tut sendiri terus menyalahkan orang lain, tapi tak lama kemudian menyadari bahwa dia seperti pria yang hendak pergi ke Kanada, tapi malah ke Meksiko. Mengemudi dengan lebih cepat tak akan ada gunanya. Tut harus mencari tahu apa yang cocok. Ini caranya. Tuliskan semua tindakan Anda yang tidak berhasil bagi Anda. Misalnya, 1. Aku tak suka pekerjaanku. 2. Tampaknya aku tak pernah bisa berteman. 3. Aku bosan. 4. Aku tak punya kehidupan. 5. Semua yang kulakukan tak pernah berhasil. Kemudian, selain daftar itu, tuliskan nama orang yang Anda tahu sesuai dengan gambaran berikut. Mereka menyukai pekerjaannya. Mereka mudah berteman. Mereka tak pernah tampak bosan. Mereka tampaknya memiliki kehidupan yang menyenangkan. Semua yang mereka lakukan tampaknya selalu berhasil. Sekarang, mulailah melakukan apa yang mereka lakukan. Pelajari apa yang membuat mereka menyukai pekerjaannya. Bagaimana mereka bisa berteman dengan mudah. Dan apa yang membuat kehidupan mereka berhasil. Kemudian, jadilah seseorang yang ingin Anda lihat. Menirukan orang yang Anda hormati adalah alat hebat untuk menemukan apa yang berhasil. Dengan kata lain, jika tidak berhasil, perbaiki.